Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ke 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini adalah Allah adalah kekuatanku. Tentu kita sudah paham sendiri bahwa Yesaya pasal 40 ini merupakan bagian dari kejadian orang-orang Israel saat terjadi pembuangan secara berkala. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita perhatikan dalam judul perikop ini adalah keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan. Nah, tentu berita kelepasan untuk bangsa, sebuah negara adalah sesuatu hal yang menggembirakan, sesuatu hal yang bahagia untuk bisa dirasakan. Jadi, Yesaya dalam penulisannya menyampaikan bagaimana Allah itu menjadi penolong bagi mereka. Allah sebagai gembala yang baik. Dilanjutkan dengan penjabaran bagaimana Allah menjadi Allah di atas segalanya. Saya tidak tahu kondisi saat ini. Apakah kondisi kita masih dalam keadaan baik-baik saja, atau kita sedang menghadapi sesuatu hal yang begitu serius? Begitu banyak bagian-bagian yang membuat diri kita lemah dan tak mampu untuk dapat melakukan hal tersebut. Tanpa terkecuali kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam hidup bersosial atau faktor yang lain faktor dari contoh dari dalam keluarga atau dari dalam diri kita sendiri, semakin hari semakin membuat diri kita lemah. Nah, pada pagi hari ini kita boleh belajar bahwa Allah adalah kekuatanku. Sangat menarik. Mengapa Allah menjadi kekuatanku? Yang pertama adalah Allah itu Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam ayat 28-29 mengatakan Tuhan itu ialah Allah yang kekal, menciptakan. Ia tidak lelah, ia tidak lesu. Selain itu juga dijelaskan bahwa Allah itu tidak lelah itu. Seperti apa yang menjadi rancangan dalam setiap kehidupan manusia. Jadi kalau kita berbicara mengenai Allah adalah kekuatan, kita bisa pahami bahwa Dia sendiri Allah yang perkasa. Allah yang tidak mengenal tidur. Selalu ada untuk kita semua.
Jadi buat apa ada rasa ketakutan dalam hidup ini? Dalam keadaan lemah atau tidak berdaya sekalipun, Tuhan memberi semangat, ya mungkin melalui orang lain, agar menolong diri kita semakin yakin kepadanya, seperti keluarga, bahkan hamba Tuhan seperti pendeta dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengapa Allah itu adalah kekuatanku. Allah memampukan kita. Ayat 30 dan sampai 31 itu bahwa mengatakan demikian, orang-orang mudah lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, orang yang menantikan, orang yang menaruh harapannya kepada Allah akan mendapatkan, akan memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan yang diberikan Allah kepada kita saat ini karena kita setia kepada Dia. Sekalipun kondisi yang kita alami tidak enak. Jadi Yesaya dalam menuliskan ini menggunakan gambaran seperti Raja Wali yang terbang, terus berlari, terus berjalan tanpa ada rasa lelah. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.